Hai Sobat Perpustakaan, udah pada tahu belum nih apa sih pustakawan itu? Teman-teman pasti taunya pustakawan itu hanya orang yang menjaga buku aja kan? Tapi sebenarnya tugas dan fungsinya itu banyak loh. Mau tahu apa aja tugas dan fungsinya? Yuk kita intip pustakawan yang ada di Perpustakaan Nasional. Saat pertama kali kita datang ke sebuah perpustakaan, tentunya kita akan dilayani oleh petugas yang akan membantu kita di bidang layanan perpustakaan. Nah, mereka semua adalah pustakawan. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, pustakawan adalah orang yang memiliki kompetensi untuk mengelola dan melayani di perpustakaan, yang mana kompetensi tersebut didapat melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan. Di sini bagian layanan perpustakaan, di mana pustakawan bagian ini memberikan layanan dan bantuan kepada pemustaka. Mulai dari verifikasi bahan pustaka yang diterima dari bagian pengolahan, kemudian shelving atau penataan bahan pustaka sesuai sistem penjajaran hingga siap layan untuk masyarakat. Untuk mendapatkan pelayanan di perpustakaan, kita wajib daftar dulu di bagian layanan keanggotaan. Kita bisa daftar online dengan tautan keanggotaan-online.perpusnas.go.id dan juga bisa daftar di tempat. Mau mendapatkan layanan apa nih di perpustakaan? Layanan penelusuran informasi, layanan referensi, layanan koleksi, layanan sirkulasi, layanan baca di tempat, atau layanan lainnya. Selain tugas pustakawan yang memberikan pelayanan secara langsung kepada pemustaka, ada juga tugas back office lainnya. Seperti apa tugasnya? Yuk kita lihat. Yang pertama, pustakawan di sini memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan deposit, karya cetak, dan karya rekam, serta pengembangan koleksi bahan pustaka. Dalam melaksanakan fungsi deposit, tugas pustakawan ini diperkuat pula dengan diterbitkannya Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam, yang berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan koleksi hasil serah simpan yang dibagi ke dalam 5 area utama, yaitu penerimaan, pengadaan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan. Sementara itu, dalam melaksanakan fungsi perpustakaan nasional seperti fungsi rujukan dan penelitian, pustakawan di bagian ini bertugas melaksanakan kegiatan pengembangan koleksi perpustakaan dengan mengadakan bahan perpustakaan melalui pembelian, hadiah, hibah, dan tukar-menukar. Nah, Sobat Pustakawan, barusan kita udah main ke tugas dan fungsi pustakawan di back office, yaitu di bagian deposit dan pengembangan koleksi perpustakaan. Untuk selanjutnya, yuk kita intip ke bagian pengolahan. Nah, kalau di sini, pustakawan memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengembangan koleksi dan pengolahan serta distribusi dan tukar-menukar bahan pustaka. Mulai dari verifikasi data bibliografi, katalogisasi, menentukan topik, tajuk subjek, notasi klasifikasi bahan perpustakaan, sampai membuat abstrak indikatif berbahasa Indonesia. Pasca pengatalogan, pustakawan melakukan scanning bahan perpustakaan untuk ditampilkan ke dalam sistem penelusuran informasi atau Online Public Access Catalog yang disingkat OPAC. Lalu,
proses watermark, kemudian diunggah ke dalam sistem aplikasi perpustakaan atau Integrated Library Information System yang disingkat INLIS. Kemudian, proses pencetakan label yang dicocokkan dengan BIP ID, lalu label ditempel di bahan perpustakaan. Kemudian, pustakawan akan melakukan tagging RFID untuk mengamankan bahan pustaka hingga siap dikirim ke bagian layanan perpustakaan. Sekarang kita lihat tugas pustakawan back office lainnya yuk. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian preservasi dan alih media bahan perpustakaan. Kita lihat yuk gimana di dalam. Pustaka budaya merupakan salah satu aspek penting dalam identitas dan sejarah suatu bangsa. Di Indonesia, warisan budaya yang tercatat dalam bentuk pustaka seperti naskah kuno, manuskrip, dan dokumen bersejarah memiliki nilai yang sangat tinggi bagi perkembangan peradaban bangsa. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan berbagai tantangan, banyak pustaka budaya ini yang terancam punah, baik karena kerusakan fisik, pengabaian, maupun faktor-faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, perlindungan dan pelestarian pustaka budaya warisan bangsa menjadi hal yang sangat penting agar generasi mendatang dapat terus memanfaatkan dan menghargai kekayaan intelektual dan budaya yang terkandung di dalamnya. Proses perawatan dan restorasi pustaka yang rusak, baik melalui pemulihan fisik, yaitu perbaikan naskah atau buku, atau digitalisasi, yaitu pemindahan naskah fisik ke format digital untuk mengurangi kerusakan lebih lanjut. Pustakawan di sini sedang melakukan pelestarian fisik dan informasi dari ribuan koleksi bahan perpustakaan yang ada di Perpustakaan Nasional. Pelestarian fisik dilakukan dengan melakukan preventif dan kuratif terhadap bahan perpustakaan, seperti perbaikan sarana prasarana bahan pustaka, konservasi fisik, perawatan restorasi, atau perbaikan bahan pustaka. Selain itu, pelestarian informasi dilakukan melalui alih media bahan perpustakaan dari yang bentuk awalnya tercetak maupun yang terekam menjadi bentuk digital. Seperti konversi bentuk analog ke digital, preservasi koleksi digital alih media, dan data recovery center. Sobat pustakawan, itu tadi tugas dan fungsi dari Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan. Nah, dari penjelasan tugas-tugas dan fungsi pustakawan di berbagai lokasi tadi, muncul pertanyaan dong, gimana sih caranya pustakawan supaya bisa bekerja lebih baik dan memberikan layanan kepada masyarakat secara optimal? Nah, di sini nih tempatnya, di Pusat Pembinaan Pustakawan. Pusat Pembinaan Pustakawan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, bimbingan teknis, uji kompetensi, sertifikasi, supervisi, konsultasi, dan evaluasi di bidang pembinaan dan pengembangan pustakawan, agar menjadi pustakawan yang unggul, profesional, dan berprestasi. Baru aja kita simak tugas dan fungsi pustakawan. Jadi, tugas dan fungsi pustakawan itu bukan hanya menjaga buku aja ya, tapi juga mengolah bahan pustaka. Mulai dari pengadaan, katalogisasi, pemeliharaan koleksi, hingga siap layan. Nah, sobat perpustakaan, jadi gimana? Makin ngerti dong sekarang apa aja tugas pustakawan?